Di edisi perdana pertama kali podcast kita kali ini, kita angkat parenting sebagai dasar. Banyak orang sih tahu mengenai apa ilmu parenting ini. Ilmu parenting, seni parenting, obrolan parenting. Nah, kenapa perlu banget tahu ilmu parenting ini? Apakah anak itu cerminan dari kita? Apakah bagaimana masa depan kita? Atau gimana? Gini Mbak Vita, anak anak itu adalah harta kita. Anak itu adalah masa depan kita. Kalau kita punya banyak hal, apakah itu nanti kita bawa mati? Nggak ada. Yang menemani kita mati adalah doa-doa anak. Jadi, anak itu bisa menemani kita sampai di akhirat. Kemudian, kalau di dunia, kan nggak ada nih. Oh, itu dulu mobilnya Bu Vita. Nggak ada. Yang ada adalah, oh itu anaknya Bu Vita. Alhamdulillah anaknya bagus, soleh. Atau, anaknya Bu Vita nakal banget. Jadi, yang kebawa-bawa dari kita, itu adalah anak. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan bagaimana cara yang tepat, cara yang pas untuk bisa mengasuh anak. Oke, cara yang tepat dan pas dalam mengatur anak. Nah, sebenarnya parenting sendiri apa nih, Bu? Ya, parenting itu sebenarnya adalah pola atau ilmu mendidik anak. Lah, ilmu mendidik anak itu kan banyak yang bahas. Intinya sih hanya dua, Mbak. Yang satu adalah bagaimana kita memberikan pengalaman atau memori yang indah bagi anak, baik pada masa sekarang atau nanti sampai anak itu dewasa. Yang kedua adalah bagaimana menanam kebiasaan atau values kepada anak. Kebiasaan tentu saja kebiasaan yang baik. Kalau kita lihat ya, kadang-kala anak itu kan punya pengalaman. Aduh, gue masa kecil dulu begini. Rasanya itu kalau kayak gelas, itu retak. Nah itu sebenarnya cara mendidik kita kurang tepat. Kira-kira demikian Mbak mudahnya. Nah, bagaimana tuh Bu untuk bisa meninggalkan kenangan yang baik tadi, Bu? Sebenarnya sepele sih Mbak. Ya, tipnya itu adalah kita melakukannya dengan tulus, ikhlas. Memang nggak mudah kita bicara tulus ikhlas. Karena kadang-kala gini, kita datang kantor ya Mbak ya. Anak ngerengek, ibu tadi mainanku diambil orang. Iya, jawabannya begitu. Anak kerasa loh kalau itu nggak ikhlas. Atau kita lagi ngomong sama kita bilang, maaf ya. Ini ada telepon dari bos. Diem. Anak juga kerasa. Kenapa? Tatapan mata kita, body language kita, dan semua yang kita munculkan di hadapan anak, itu membawa kesan. Dan itu tersimpan dalam alam tak sadar kita. Jadi langkah pertama adalah kita tuh harus ikhlas, tulus, dan melihat anak sebagaimana anak yang memang kita harus perhatikan. Kemudian, yang kedua adalah kita menjadikan role model. Jadi kita memberikan contoh-contoh apa yang harus kita lakukan. Sehingga anak tuh bisa melihat, ternyata mama saya, bunda saya, ayah saya tidak hanya memerintah, tidak hanya menyuruh, tetapi dia juga mengikuti. Jadi dia mau, oh ayahku begitu, sama dong. Gitu. Tuh, itu tadi salah satu hal untuk menanam kebiasaan yang baik. Dan jangan lupa lagi, kita ini tidak hanya mengenalkan bahwa aturan, kewajiban, tetapi rewardingnya nggak ada. Ya, misalnya kita tuh harus mengatakan bahwa, kalau pagi sholat subuh, tapi nanti hari Minggu kita molor, ya sholat subuh ngantuk. Kemarin kan papa udah bangun pagi. Lah kalau begitu ya nggak jadi lagi. Jadi kita harus melakukan apa yang kita katakan. Dan itu dibikin sepanjang hari, setiap waktu saat kita berinteraksi dengan anak maupun tidak berinteraksi dengan anak. Gampang, lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan konsisten.